Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, salli ala sayyidina Muhammadin dil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binasyiratal mustaqim, amma ba'du. Khatratal mukarramin wal mukarramah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, sesepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat yang kaulo taati dan kaulo hormati. Wabil khusus beliau al-mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Heru Suci Hanartoh dan beliau Abasyaroni yang kaulo taati dan kaulo hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, panjatan urayan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat serta salam ke pangkuan baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan ke pangkuan beliau ghazi hadzal zaman radhiyallahu an, kula makmum dumateng beliau al-mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Heru Suci Hanartoh, wabil khusus makmum beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an. Mugi-mugi kehadiran kula kali panjenengan rutin setiap Selasa malam Rabu berjuang mujahadah berdipih-dipih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus thalabil ilmi, matus ilmu, supados ilmu kita doso hikmah yang menancap di dalam jiwa kula kali panjenengan, sehingga hidup kita terarah senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman, Islam, dan ihsan. Dan ketika itulah kita tancapkan sungguh-sungguh di dalam jiwa kita, pertahankan di dalam jiwa kita,
Semoga dari ujung kehidupan kula kali panjenengan, kalau sudah ketiga iman, Islam dan ihsan itu menancap di dalam jiwa, manusia akan ditakdirkan meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kaulah hormati, kita setiap mujahadah diiringi dengan tausiah, ceramah agama oleh para alim ulama. Setiap usbu'iyah, setiap mujahadah sahriyah, mujahadah ruku'u sana, mujahadah nisfu sana, sampai mujahadah kubro, para alim ulama memberikan ceramah agama atau kuliah wahidiyah. Sebelum kuliah wahidiyah disampaikan, kula kali panjenengan dibimbing mu'alif sholawat wahidiyah untuk mujahadah terlebih dahulu. Pada umumnya dalam kajian-kajian majelis-majelis pengajian, majelis sholawat, majelis istighosah, majelis yasin tahlil, sebelum para alim ulama memberikan tausiah, terlebih dahulu kita membaca surat yasin, membaca sholawat tahlil, istighosah. Itu perlunya hadirin, supaya ilmu yang kita tangkap nanti dari para alim ulama itu menjadikan ilmu hikmah, bukan sekedar ilmu itu nyantol teng akal dan pikiran. Keranten Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ilmu itu di dalam manusia ada dua. Yang pertama di akal dan pikiran kula kali panjenengan, dan yang kedua di hati qalbu. Mulane kula kali panjenengan dibimbing mujahadah terlebih dahulu supados wadai ilmu namanya qalbu itu suci, bersih. Karena enten dawuh al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bila mana cahaya berupa ilmu itu ditempatkan di dalam tempat yang kotor, contoh hadirin, ilmu itu saya ibaratkan air yang suci, bersih, murni. Dan wadai ilmu itu saya ibaratkan gelas. Walaupun air itu bersih murni, tetapi wadah air itu, gelas itu kotor, tetap akan menjadikan kotor air itu. Sebaliknya bila mana air itu bersih dan tempat wadah itu, gelas itu bersih, maka bila mana tercampur akan menjadi bersih.
sama dengan kula kali panjenengan mencari ilmu kemana-mana, bila mana wadai ilmu kolbu itu kita tidak bersihkan, maka ilmu itu bukan menjadi hikmah tetapi menjadi fitnah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna fil jasadi lamghatan idza soluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad kula kali panjenengan ini ada segumpal daging. Bila mana daging itu bersih, maka akan seluruh jasad pun akan bersih. Walaupun kula kali panjenengan niku ilmu yang kita tangkap sebesar apapun ilmu, kalau segumpal darah itu bersih, maka seluruh jasad yang kita lakukan sehari-hari akan bersih. Ucapannya bersih, tidak senantiasa menyinggung orang lain, tidak pernah ghibah, tidak pernah fitnah, senantiasa menyejukkan hati orang lain. Pandangannya senantiasa dipandang orang lain indah, sejuk di dalam jiwa. Itu kalau wadah bersih, hadirin. Segumpal daging itu bersih. Sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kullu, segumpal daging itu kotor, maka seluruh jasad pun akan kotor. Bila mana ilmu sebanyak-banyak ilmu yang kita tangkap setiap hari, segumpal daging itu kotor, maka akan mengakibatkan seluruh tingkah laku jasad kula kali panjenengan kotor. Wahya qalbu, itu adalah hati kula kali panjenengan sedaya hadirin. Lah mulane kula kali panjenengan sesulit-sulit ilmu yang kita tangkap itu masih mudah. Kalau kita belum paham tentang agama, ada niat yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama, istiqomah, Allah akan memberikan petunjuk, diberikan jalan ilmu, sehingga kula kali panjenengan dados wong sing alim. Bila mana kita mempunyai anak putra putri yang belum pintar dalam hal ilmu sekolah umum, ada keniatan putra putri kita untuk istiqomah belajar, lese akas, belajari pendinten, pasti dia akan diberikan ilmu menjadi orang yang cerdas, yang pintar. Itu ilmu. Tapi beda dengan hikmah, hadirin.
Karena hikmah itu yang berhubungan dengan kolbu, jiwa. Allah memberikan hikmah itu sesuai kehendaknya, tidak peduli pandang bulu. Walaupun orang itu bodoh, orang itu alim, orang itu miskin, orang itu kaya, kalau sudah dititipi hikmah oleh Allah, semuanya itu tidak mustahil akan diberikan. Yu'til hikmata mayyasha. Kalau Allah itu sudah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulani kulo kali panjenengan jangan putus asa, jangan putus asa. Walaupun kulo kali panjenengan kulo hadirin amal ibadahnya pas-pasan, mujahadahnya mboten sregep, belajarnya mboten sregep, jangan putus asa. Bila mana Allah mengendaki kulo kali panjenengan terpilih, diberikan hikmah, wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau sudah diberikan hikmah, walaupun seorang yang senantiasa direndahkan di masyarakat, dicaci maki di masyarakat, dihina di masyarakat, kalau kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu hadirin, seorang yang pelacur pasti orang yang hina, dibenci masyarakat. Tetapi Allah menitipkan hikmah di dalam jiwa seorang pelacur itu. Saat itu ada anjing yang kehausan, di mana seorang pelacur itu memberikan minum anjing. Saat itulah hati dititipi oleh Allah hikmah. Wahai anjing, engkau ditakdirkan oleh Allah dari unsur-unsur aslinya najis, makhluk yang dibenci oleh manusia, dihina oleh manusia. Jawan jenengan ajis, aslinya najis, tetapi aku yang diberikan fitrah oleh Allah dipenuhi dengan dosa anjing. Aku lebih hina, lebih bejat, lebih zalim, lebih maksiat. Seorang pelacur merasa hina, lebih baik anjing ditimbang dia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, dia menjadi ahli surga. Seorang perampok yang kita paham, yang ngerti ceritanya adalah Sunan Kalijogo. Asal mulanya perampok dititipi hikmah oleh Allah melalui Sunan Bonang, dididik oleh Sunan Bonang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dititipi hikmah. Bila mana ada seorang yang alim hadirin, walaupun tidak dititipi hikmah, ya jauh dari Allah, mendapatkan fitnah. Jangan jauh-jauh, iblis itu alim alama, sakti di atas saktinya para wali, lebih sakti lagi iblis itu.
80.000 tahun wakilah ibadah di hadapan Allah. Seluruh lapisan langit mulai dari lapisan 1, langit pertama sampai langit yang ke-7, semuanya itu sudah diduduki oleh iblis untuk ibadah di hadapan Allah. Berhubung tidak dititipi oleh hikmah oleh Allah, tapi fitnah yang di dalam jiwanya iblis terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kaya raya, Qarun, tidak dititipi hikmah, ya jauh dari Allah. Pangkat derajat kedudukan Fir'aun belum dititipi hikmah oleh Allah, dilaknat oleh Allah, sehingga dia senantiasa jiwanya mendapatkan fitnah, merasa unggul, merasa kuat. Ana rabbukumul a'la, syirik di hadapan Allah, menyekutukan Allah dengan pangkat dan kedudukannya, dia mengaku Tuhan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini hikmah dan fitnah. Likulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu apapun di kehidupan di dunia ini ono hikmah, ya ono fitnah. Terus 10 kali panjenengan hadirin boten panjang lebar. Mulani 10 kali panjenengan dibimbing oleh mu'alif sholawat wahidika dengan mujahadah, supaya bisa memotong hawa nafsu di dalam jiwa 10 kali panjenengan. Kalau sudah dipotong hawa nafsu itu, nafsu, keinginan yang jauh dari Allah, keinginan kepingin hebat, keinginan kepingin unggul, merasa baik, merasa pintar, merasa kuat, merasa bisa mujahadah, merasa kaya, merasa cantik tampan, dan semuanya nafsu itu sudah dipotong, dimasukkan tahalli. Kalau cara tasawuf itu enten 3, tahalli, dan tajalli. Kalau sudah tahalli itu dimasukkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang baik, pastinya dimasukkan kerendahan di hadapan Allah. Kalau dibimbing mu'alif sholawat wahidiyah, taldallul, merasa hina di hadapan Allah, taldallul, merasa banyak zalim di hadapan Allah, dan merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faldolnya Allah akan diberikan berupa hikmah 10 kali panjenengan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Takribul Usul dikatakan, la yakulul fadlu illa lil qulubi munkathirati muta'arridati lin nafahati ilahiyah. Fadl Gusti Allah itu tidak akan diberikan. Fadl itu berupa hikmah. Illa lil qulub, kecuali akan diberikan oleh Allah kepada hati, kolbu, jiwa, mungkathirati, hati yang senantiasa merasa rendah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah,
merasa paling jelek di dunia ini, merasa paling banyak dosa di dunianya, muta'arridhati lin nafahati ilahiyah. Kalau kita terapkan sungguh-sungguh bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah, taldallun dan merasa dosa, hadirin, insya Allah pasti Allah akan memberikan hikmah kepada diri kula kali panjenengan, khususnya qalbu kula kali panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kuliah Wahidiyah yang sedikit ini bisa menambahkan di dalam jiwa kita, membuka jiwa kita supaya dalam suatu hal apapun amal ibadah jangan tinggalkan taldallum dan merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Dan pribadi al fakir al insan makhlul khata' wa nisyan, ada salah dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghafi hadzal zaman radhiallahu an nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.